Pernah nggak Anda merasa, aduh kok susah banget ya belajar sesuatu yang baru, kelihatan rumit gitu? Mungkin mirip sama ceritanya Rachel di buku yang kita bahas ini, yang awalnya panik banget cuma karena belajar mundurin mobil di jalan sempit. Nah, ternyata perasaan itu nyambung banget loh sama cara otak kita kerja pas lagi ngebangun keahlian baru. Iya, betul sekali. Pengalaman Rachel itu jadi pembuka yang pas buat topik kita sekarang ya. Bab 9 dari buku Learning How to Learn. Kita mau bahas lebih dalam nih, kenapa sih ngebangun yang namanya kumpulan tautan otak atau ya koneksi antar neuron itu penting banget. Intinya sih tautan ini yang bikin kita bisa, ya kayak Rachel tadi akhirnya bisa mundurin mobil tanpa nabrak gitu. Jadi lancar, otomatis. Oke, oke. Jadi, misi kita kali ini kita coba bongkar ya, gimana sih proses latihan itu, latihan fisik atau mental, bisa kayak merajut tautan-tautan ini di memori jangka panjang kita. Dan yang penting lagi, kenapa kekuatan tautan ini nentuin banget apakah kita bisa jadi ahli atau malah sering ngerasa, aduh, macet gitu otaknya pas lagi ngerjain tugas berat. Kita mulai dari dasarnya dulu deh. Apa sih sebenarnya kumpulan tautan otak ini? Baik, jadi kumpulan tautan otak itu bayangin aja ya kayak jalur-jalur koneksi antar sel saraf neuron di dalam memori jangka panjang kita. Jalur ini nggak muncul gitu aja, tapi dibangun, diperkuat, sedikit demi sedikit, lewat latihan yang fokus dan diulang-ulang. Makin sering Anda latih satu skill atau konsep, ya makin kuat, makin efisien juga jalur koneksinya. Gitu. Oh, jadi mirip kayak ngelatih otot di gym gitu ya. Makin sering dilatih, makin kuat, makin kelihatan bentuknya. Dan kayak Rachel tadi, yang akhirnya lancar mundurin mobil setelah latihan terus, tautan ini bikin tindakannya jadi kayak refleks ya. Nggak usah dipikirin lagi tiap gerakannya. Tapi gimana persisnya ini bantu memori kerja kita? Yang di buku disebut si gurita perhatian itu loh. Nah, ini nih nyambungnya. Si gurita perhatian itu kan metafora buat memori kerja kita ya. Bagian otak yang sadar yang lagi proses informasi sekarang. Tapi kapasitasnya terbatas, kayak gurita yang lengannya cuma beberapa gitu. Nah, kalau Anda punya kumpulan tautan otak yang kuat buat satu tugas, informasi soal tugas itu udah kayak dikemas rapi di memori jangka panjang. Si gurita ini jadi nggak perlu pakai banyak lengan buat megangin tiap detail kecil tugas itu. Tinggal ambil aja paket informasi yang udah jadi dari tautan kuat tadi. Wah, artinya beban kerja si gurita jadi lebih enteng ya, jauh lebih ringan. Pantesan para ahli itu bisa ngerjain hal rumit, tapi kelihatan tenang banget, kayak nggak pakai usaha. Udah ada jalan tolnya di otaknya, bukan jalan kecil berbatu lagi. Berarti kuncinya bukan cuma paham teori doang, tapi latihan aktif itu sendiri ya. Persis banget. Paham konsep tuh penting, ya sebagai awal. Tapi nggak cukup buat bikin tautan yang benar-benar kokoh dan otomatis. Di buku ini ada analogi bagus banget soal pemadam kebakaran. Anda pasti lebih percaya sama petugas yang udah latihan fisik berkali-kali madamin api beneran kan? Yang udah ngerasain panasnya, beratnya selang, tekanannya, dibanding yang cuma belajar teori atau nonton video aja. Nah, latihan aktif, mau fisik kayak pemadam tadi, atau mental kayak ngerjain soal matematika terus-terusan, itu yang nempak tautan otak jadi kuat. Betul dong ya, bukan cuma nyetir atau mademin api, tapi juga buat belajar bahasa baru, main musik, coding, bahkan mungkin kemampuan sosial juga. Semakin banyak tautan kuat di satu bidang, ya semakin dekat kita ke level ahli. Betul sekali. Perpustakaan tautan ini jadi fondasi buat fleksibilitas kita, kedalaman pemahaman kita juga. Balik lagi ke si gurita perhatian tadi. Karena tautan kuat ini bikin tugasnya ringan, lengan-lengan si gurita jadi lebih bebas kan? Bebas buat mikirin aspek lain yang mungkin lebih rumit atau lebih kreatif dari satu masalah. Sebaliknya, kalau tautannya lemah, wah si gurita bakal sibuk megangin detail-detail dasar. Kapasitas buat mikir tingkat tingginya jadi terbatas banget. Ini juga ngejelasin kenapa gangguan itu ganggu banget ya pas belajar. Kalau ada notif HP bunyi atau suara TV pas kita lagi coba fokus, itu kayak ada yang sengaja ngiket satu atau dua lengan si gurita, jadi makin susah kerjanya. Iya, kapasitas memori kerjanya langsung drop. Dan yang lebih parah lagi, itu task switching. Pindah-pindah fokus. Tiap kali kita alihin perhatian dari satu tugas ke tugas lain yang belum kita kuasai, yang belum ada tautan kuatnya, si gurita itu harus repot. Repot ngelepasin semua info yang lagi dipegang, terus ngambil set info baru. Proses bongkar muat ini nguras energi mental banget.
dan bikin pembentukan tautan baru jadi jauh lebih lambat dan gak efektif. Makanya fokus satu hal dalam satu waktu itu penting banget pas belajar. Jadi inget deh, emang awal-awal belajar sesuatu yang baru tuh seringnya nggak enak ya rasanya. Canggung, sering salah, bikin frustrasi gitu. Kayak belajar naik sepeda dulu. Jatuh bangun dulu kan, baru akhirnya bisa lancar bahkan nikmatin anginnya. Nah, itu dia poin pentingnya. Rasa lancar, mudah, bahkan nikmat waktu ngelakuin sesuatu itu seringnya baru datang setelah kita berhasil ngelewatin fase perjuangan awal. Setelah kita bangun fondasi kumpulan tautan otak yang cukup kuat lewat latihan tekun. Kayak Rachel tadi. Awalnya stres, tapi akhirnya bisa nyaman dan pede pas nyetir mundur. Kuncinya yaitu persisten lewatin fase sulitnya, karena di baliknya ada kemudahan. Oke. Coba kita rangkum sedikit ya intinya. Jadi, latihan yang aktif dan fokus itu cara kita bangun dan perkuat jalur koneksi atau tautan otak di memori jangka panjang. Betul. Dan tautan yang kuat ini bikin tugas yang tadinya rumit jadi lebih otomatis, terasa ringan. Yang mana ini langsung ngurangin beban kerja si gurita perhatian, alias memori kerja kita. Iya, ngebebasin kapasitas mental buat mikir lebih dalam atau kreatif. Proses ini yang akhirnya bawa kita ke penguasaan skill dan rasa senang pas ngelakuinnya. Makanya, penting juga ciptain lingkungan belajar yang minim gangguan, biar si gurita bisa kerja optimal bangun tautan baru itu. Jadi buat Anda nih yang mungkin lagi ngerasa susah belajar sesuatu yang baru, ingat ini deh, tiap menit latihan yang Anda lakuin, biarpun rasanya berat, itu sebenarnya lagi bangun infrastruktur mental yang kuat di otak. Anda lagi ngaspal jalan tol buat kemudahan nanti di masa depan. Sebagai penutup, kami mau tinggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan, mengingat betapa pentingnya peran latihan, entah fisik atau mental, dalam ngebangun jalur-jalur efisien di otak kita ini. Tugas atau keahlian spesifik mana sih dalam hidup Anda sekarang yang paling Anda rasa butuh penguatan kumpulan tautan otak, yang butuh latihan lebih terstruktur dan fokus gitu? Coba direnungkan ya.